Apakah benar kadal panda berwarna emas itu ada di sini? Menurut informasi Carlos, binatang itu berkeliaran di sekitar sini 3 hari lalu. Aku jadi curiga. Jangan-jangan informasi itu hanya tipuan belaka. Masa ada kadal bermotif panda tapi berwarna emas? Logikanya kan berwarna putih, hitam, atau campuran hitam putih. Berisik! Kalau kau memang tidak berminat, pulang saja ke Jepang. Dan kau tidak akan mendapatkan bagianmu. Jangan begitu Pak Yamai. Aku kan sudah terlanjur datang ke sini. Pak Yamai, Apa? ini sepertinya kulit telur. Tidak salah lagi. Itu milik kadal panda emas. Kadal panda, kadal panda, kadal panda. Di mana kau? Berisik, tutup mulutmu. Oh, ini Bukan panda, bukan pula warna emas. ini lebih unik dari yang kuduga. Bahkan ada 2 ekor. Pak Yamai, Kita akan jadi kaya, iya kan? Ayo, kita pulang sekarang. Ya, tapi bagaimana kalau kita minum-minum dulu? ya itu ide yang bagus. Ayo. Nah, ku bilang juga apa? Kita pasti berhasil. Iya Pak. Wah, kita benar-benar beruntung. Omong-omong, kenapa binatang itu jadi semakin berat? Kau terlalu banyak memberinya makanan. Jangan biarkan terus membesar, nanti tidak laku Iya, dijual. aku tahu Pak, tapi Hei, hentikan. ada apa ini? Polisi. Kalian kami tangkap karena telah melakukan penggelapan binatang. Apa-apaan ini, Pak? Jangan pura-pura tidak tahu. Apa isi kantong itu? Ini? Isinya cuma ubi. Ubi kau bilang? Tunjukkan isinya, ayo. Tunjukkan. Coba kau periksa. Ada apa dengan kalian? Kenapa, ha? Oh, ternyata ini bukan ubi ya. Apa kau lihat ini ubi? Pak Yamai, Hei, kemana dia? Kemana? Celaka. Ternyata polisi sudah tahu. Aku harus segera menjual binatang ini. Penggelapan binatang liar semakin hari semakin parah. Kalau dulu yang digelapkan hanya gading atau kulit binatang saja. Tapi sekarang berbeda. Yang digelapkan adalah binatang yang bisa dijadikan piaraan. Salah satu yang populer adalah binatang reptil liar berukuran sedang dan besar. Bagaimana cara memelihara binatang seperti itu? Setelah tumbuh dengan ukuran tertentu, binatang itu kemudian diberi suntikan HKP. HKP? Itu adalah obat yang berfungsi untuk menekan pertumbuhan binatang. Iya benar. Dengan suntikan itu, sifat ganasnya dapat diredam dan bisa dipelihara dengan mudah. Oh, begitu. Keterlaluan. Ini tidak bisa dibiarkan. Tapi Musashi, Apa? bukankah kita juga melakukan hal yang sama terhadap para monster? Apa maksudmu? Kita tangkap mereka dari habitatnya dan memindahkannya ke tempat yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi itu... Fubuki, Musashi, kalian segera pergi ke kantor polisi. Kantor polisi? Jangan minum. Aku minta maaf telah membuat kalian menunggu.
Ini adalah binatang yang kami sita dari kelompok penggelapan binatang. Sebenarnya masih ada satu lagi, tapi telah dibawa lari oleh tersangka yang bernama Yamai. Boleh kami melihatnya? Boleh. Silakan. Tunggu! Jangan coba-coba masukkan tangan kalian. Nanti tangan kalian akan tergigit seperti tangan mereka. Jadi berhati-hatilah. Iya, baiklah. Ini Bukan kadal biasa. Beri ini pada binatang peliharaan Anda dan dia akan tumbuh menjadi besar. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Datang lagi ya. Mereka tidak tahu sebenarnya itu makanan untuk diet binatang. Yamai, Ya, kau membuat aku kaget saja. Yamai, kau memang selalu muncul tiba-tiba ya. memang begitulah caraku berdagang. Kabarnya kau dicari polisi. Tadi aku baca di koran pagi. Ya, itu memang benar. Aku harus terus berusaha menghindar. Hei, apa itu? Ini, bagaimana? Ini unik kan? Baru kali ini aku melihat binatang seperti ini. Baguslah. Lalu kira-kira laku berapa ya? Wah, ini bisa laku ratusan ribu yen. Wah, bagus itu. Kalau begitu, segera jual saja. Pak manajer, Pak manajer. Ya, ya. Pak, ada pembeli yang mau bertanya pada ya, Bapak. aku akan segera menemuinya. Tolong berikan aku waktu sebentar ya. 2 menit saja. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Segera jual saja. Aku tidak bisa sesegera itu menjualnya. Kenapa? Belakangan ini polisi selalu mengawasi toko binatang. Ya, jadi sekarang agak sulit untuk menjualnya. Aduh, tolonglah aku. Lakukan sesuatu. Jangan terburu-buru. Oh ya, untuk sementara ini, kau bersembunyi saja di tempat biasa. Nanti, kalau ada yang mau membeli, aku akan menghubungimu. Iya. Oh ya, bawa ini, HKP. HKP. Suntikan pada binatang itu. Binatang ini rasanya semakin lama semakin membesar. Hei, kalau semakin membesar, nanti tidak akan laku. Iya ya. 50.000 yen dulu. Iya. Berdasarkan hasil analisis, binatang ini mampu tumbuh dan berkembang hingga mencapai panjang 50 meter. Hah? 50 meter? Artinya itu... Iya. Binatang itu dapat dianggap sebagai monster. Rupanya kelompok penggelap binatang tidak tahu kalau binatang itu sebenarnya monster. gawat. Kita harus menemukan 1 ekor lagi. Nihil, tidak ada info tentang binatang itu. Monster itu mungkin sudah berada di seberang laut sana. Ya, di sini Musashi. Tolong periksa toko binatang di area D dan F. Toko binatang? Menurut pengakuan seorang tersangka yang telah tertangkap, kelompok mereka biasanya menjual binatang tangkapannya di toko binatang. Sepertinya toko binatang zaman sekarang sudah berani menjual monster. Baiklah, kami segera ke sana. Ini adalah fotonya. Aku tidak pernah melihat wajah yang seperti ini. Begitu ya? Ayo, kita ke toko yang lain. Iya. Baiklah, Pak. Terima kasih banyak. Iya, baiklah. Oh iya, selama ini aku berdagang dengan jujur, jadi tidak mungkin aku menjual kadal siluman yang bisanya hanya menyusahkan saja. Itu benar. Kadal? Siluman? Ada apa? Rasanya bentuk dan wujud binatang yang digelapkan itu... Sampai saat ini, belum ada media massa yang memberitakannya. Begitu ya? Kenapa kau bisa tahu? Hah? Ternyata benar toko itu menjadi perantara transaksi. Ya, kami juga menyita HKP dalam jumlah yang sangat banyak.
HKP. Wah, gawat. Memangnya kenapa? Kalau kita tidak segera menangkap monster itu, keadaannya bisa semakin parah. Kenapa jadi rumit begini? Kalau binatang ini tidak laku, apa sebaiknya aku buang? Jangan terburu-buru. Aku harus bersabar. Aku yakin dia akan menjadi uang. Monster ini memiliki tingkat kekebalan tubuh yang sangat tinggi. Dia bahkan bisa menyerap zat beracun dan menjadikannya sebagai zat untuk pertumbuhan tubuhnya. Jadi, zat beracun Habiruniaru yang diserapnya itu bisa menimbulkan perubahan drastis pada tubuhnya? Dan unsur utama yang membentuk zat beracun Habiruniaru adalah HKP, zat peredam pertumbuhan binatang itu. Seharusnya zat itu bisa menghambat laju pertumbuhannya. Iya, tapi dalam kasus ini yang terjadi sebaliknya. Artinya, HKP malah mempercepat laju pertumbuhan monster itu. Nah, sebentar ya, aku suntik. Tidak sakit kan? Bagus. Apa-apaan ini? Dari mulutnya keluar busa. Wah, ini gawat. Aku bisa rugi kalau begini jadinya. Mau kemana? Kau yang Mike kan? Kau tahu dari mana tempatku ini? Pemilik toko binatang itu yang memberitahu kami. Lepaskan. Di mana monster itu? Hah? Monster? Aduh. Di mana? Hah? Di dalam sana. Ambil saja kalau kalian mau. Mungkin dia sudah mati. Percuma, tidak akan laku dijual. Apa? Jadi kau mencelakainya? Tidak. Aku hanya memberikan suntikan obat. Obat? Jangan-jangan HKP. Oh iya, benar. Apa itu suara binatang itu? Hei, hati-hati. Tenang saja. Apa-apaan ini? Tadi suaranya tidak begitu. Musashi, tinggal di tempat ini. Baik. Lari! Apa? HKP? Ya, obat itu telah disuntikan pada monster itu. Kalau efeknya telah mencapai sistem saraf, monster itu bisa berubah menjadi ganas. Shinobu, Nogaki, kita bergerak dengan tech spinner, Cu. Siap. Kenapa jadi begini? Ini semua karena ulahmu, kau tahu. Peluru bius tidak bisa digunakan, akan memberi efek balik pada monster itu. Kita harus adu kuat dengan monster itu. Ayo.
Aku akan membantu ketua Shinobu. Baik, aku akan bawa pria ini ke tempat yang aman. Ayo. Laser Rek, serang! Ketua! Jangan berontak! Ketua, kita sudah tidak bisa bertahan lagi. Kosmos! Apa itu? Kosmos menghilangkan unsur racun HKP dari tubuh monster itu. Tangan kirimu juga harus kuborgol. Hah. Sekarang, kau resmi ditangkap dengan tuduhan penggelapan monster. Tapi aku tidak tahu binatang itu monster. Hukumanmu akan lebih berat daripada hukuman penggelapan binatang biasa. Oh, jangan begitu, Pak. Kau rasa kau sekarang. Tapi aku sungguh-sungguh tidak tahu kalau itu monster. Pak. Bawa dia. Aduh, Pak, aku tidak tahu, Pak. Sungguh. Akhirnya semuanya selesai. Lupakan saja kata-kataku itu. Maksudmu? Kata-kata yang mana? Kata-kata yang tadi pagi kuucapkan. Apa yang kita lakukan terhadap monster berbeda dengan kelompok penggelap binatang itu. Fubuki,
Ayo, kita pulang. Sebentar lagi kita akan tiba di posisi munculnya Chaos Header. Waspadalah, jangan sampai Chaos Header tahu kedatangan kalian semua. Kapten, sebuah objek terbang terdeteksi sedang menuju ke posisi munculnya Chaos Header. Objek terbang? Gawat, ada objek terbang. Kalau dibiarkan akan menabrak kita. Musashi, menghindar. Coba kau periksa Chaos Header itu. Ya. Objek terbang itu menunjukkan reaksi kehidupan. Hah? Kapten, objek terbang itu ternyata seekor monster. Monster? Kalau dibiarkan, monster itu akan menjadi mangsa Chaos Header. Shinobu, jauhkan monster itu dari Chaos Header segera. Siap. Fubuki, siapkan peluru penuntun. Siap. Gawat. Monster itu, dia memakan Chaos Header. Sebuah unsur yang dapat mencerna Chaos Header begitu? Iya. Di dalam tubuh monster itu terdapat unsur unik seperti yang tampak di layar. Sementara aku namakan unsur ini Chaos Chimera. Artinya berkat Chaos Chimera ini, monster itu dapat melahap Chaos Header tanpa mendapat perlawanan berarti dari Chaos Header. Iya benar. Dalam kasus ini bisa jadi Chaos Header adalah makanan bagi monster itu. Itulah sebabnya dia datang ke bumi untuk memangsa Chaos Header. Musuh alami? Iya, benar. Monster itu pasti musuh alami Chaos Header. Musuh alami Chaos Header. Kapten, ini kesempatan emas bagi kita. Kalau kita bisa memanfaatkan unsur Chaos Chimera ini, mungkin kita bisa menghadapi Chaos Header dengan kekuatan berimbang. Menghadapi Chaos Header dengan kekuatan berimbang? Benar. Kalau saja kita bisa memanfaatkan unsur unik ini, kemungkinan besar kita bisa mengalahkan Chaos Header. Untuk itu, kita perlu menangkap monster itu hidup-hidup. Dan kami mohon agar pihak militer tidak melakukan serangan terhadap monster itu. Tunggu dulu, kau ini bicara apa? Bagaimana kalau nanti sampai ada korban yang jatuh? Kalian jangan meremehkan kami. Dengar, Pak. Hingga saat ini kita belum menemukan cara untuk menaklukkan Chaos Header. Sekarang kesempatan itu telah datang. Dan kemungkinan besar tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Cukup, aku tahu hal itu. Tapi, kau harus ingat baik-baik. Kami pihak militer akan melindungi keselamatan manusia. Aku rasa tidak ada salahnya untuk dicoba. Aku serahkan tugas ini pada kalian tim ICE. Jenderal, Tapi ingat, kalian harus ekstra hati-hati agar tidak ada korban yang jatuh. Dan ingatlah, target kalian hanya satu. Menangkap monster itu. Kalian mengerti? Siap. tunggu dulu. Kalau sampai kalian gagal, aku tidak akan segan-segan mengerahkan senjata mutakhir, yaitu Dabides Su-909 untuk menghabisi monster.
Kapten, sebenarnya apa itu? Dabidesu 909. Senjata mutakhir yang dikembangkan oleh pihak militer. Kabarnya, senjata itu berkekuatan dahsyat dan mampu menghabisi monster. Yura! Hazumi? Dabidesu 909 mampu menghancurkan mulai dari sel-sel pembentukan tubuh monster. Dan senjata itu benar-benar mengerikan. Monster apapun, aku yakin pasti akan hancur jika terkena senjata seperti itu. Kenapa kau mengembangkan senjata yang sangat mengerikan itu? Sebenarnya aku tidak berniat untuk mengembangkannya. Semua berawal saat aku meneliti sel-sel tubuh seekor monster. Lalu perwira bernama Saijo, dia tertarik dengan penelitianku itu. Pada awalnya aku setengah hati melakukan semua itu. Tapi tanpa terasa, senjata itu terlanjur aku ciptakan. Oh ya, Hira. Kau bilang monster itu punya unsur unik yang bisa dimanfaatkan untuk menghadapi Kaos Cedar. Ya, dengan memanfaatkan unsur unik bernama Kaos Kimera itu, aku yakin bahwa tim kami bisa mengalahkan Kaos Header secepatnya. Aku mohon padamu, Hira. Tangkap monster itu sebelum Dabidesu 909 dikerahkan juga oleh militer. Aku yakin perwira yang bernama Saijo itu ingin sekali menggunakannya. Sebagai pembuat Dabidesu 909, aku merasa bersalah dan aku tidak ingin membiarkan senjata itu digunakan. Sebagai sejawatmu, aku bisa memahami perasaanmu itu, Hazumi. Serahkan semuanya kepada kami. Kami pasti mengalahkan monster itu. Ada reaksi Kaos Header. Bagaimana dengan monsternya? Seperti dugaan kita, monster itu sedang menuju ke bumi untuk mengejar Kaos Header. Bagus. Kali ini kita harus bisa menangkap monster itu. Tim Ais, bergerak! Siap! Fubuki, serang monster itu dari depan dan cegah pergerakannya lebih lanjut. Shinobu, gunakan laser pelumpuh. Siap. Siap! Ya ampun, laser pelumpuh tidak mempan. Shinobu, gunakan jaring laser. Jaring laser, tembak. Shinobu, lepaskan jaring laser itu. Siap. Monster itu melahap habis jaring laser kita. Ya ampun. Gawat, Kaos Header saat ini menuju gudang mesiu milik pihak militer. Dan monster itu pasti akan mengejarnya ke sana juga. Apa katamu? Kalau sampai gudang mesiu itu meledak, maka penduduk di sekitarnya pasti akan menjadi korban.
Gawat! Kaos Heather terbang menuju gudang mesiu milik pihak militer. Dan lihatlah, monster itu terus mengejarnya. Jangan-jangan Kaos Heather sengaja menggiring monster itu ke sana. Apa yang telah dilakukan tim Ice? Jenderal, aku rasa sekaranglah saatnya kita kerahkan senjata itu untuk menghabisi monsternya. Monster itu memiliki unsur yang dapat dimanfaatkan untuk menaklukkan Kaos Heather. Sebaiknya, lihat dulu perkembangannya. Lalu apa yang kau inginkan, Jenderal? Jaga mulutmu itu. Ini gawat. Monster itu mulai merusak gedung mesiu pihak militer. Peluru penuntun, serang! Hampir saja. Monster telah memasuki area bahaya. Jenderal, kita tidak boleh membiarkannya. Apa boleh buat? Kerahkan Dabidesu 909. Pesawat pihak militer. Tampaknya mereka akan menggunakan Dabidesu 909. Azumi? Kunci target pada tubuh monster itu. Siap. Target terkunci. Bagus. Nanti dulu. Tunggu perintahku untuk menembaknya. Siap. Hitungan akan segera kita mulai. 10, 9, 8. Jangan! Jangan serang dengan senjata itu! Aku mohon! Jangan serang! Azumi, Apa yang kau lakukan di sana? hentikan! Jangan serang! Jangan serang! Azumi, apa yang kau lakukan? Jangan gegabah kau! Hyura, jangan mendekat Hyura. Kalau monster itu kalian habisi, kalian tidak akan bisa mengalahkan Kaos Heather. Aku rela mati asalkan bisa menghentikan Dabidesu 909. Azumi, aku mengerti perasaanmu. Tapi buat apa kau buang nyawamu? Ayo, tinggalkan tempat ini. Azumi, seandainya kau tiada, maka kami akan kehilangan seorang ilmuwan yang berguna seperti dirimu. Ayo, tinggalkan tempat ini segera. Gawat, gudang mesiu itu akan meledak. Musashi! 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 Awas! Kosmos! Sekarang saatnya luncurkan Dabidesu 909. Siap.
Hei, lihat itu. Unsur kaos Chimera dalam tubuh monster itu hancur akibat Dabidesu 909. Kita telah kehilangan kesempatan untuk mengalahkan Kaos Heider. Kapten Hyura. Gara-gara kau, kita kehilangan kesempatan yang berharga. Terlaluan kau! Kapten! Pak Hazumi! Syukurlah Anda berdua selamat. Sebagai pembuat Dabidesu 909, aku akan hancurkan senjata itu dengan tanganku sendiri. Dan mulai saat ini, aku berjanji aku akan meneruskan penelitian yang kulakukan selama ini hanya demi keselamatan umat manusia saja. Zageru, cepat sembunyi. Jangan sampai kau terlihat.
kekuatan Zageru semakin menurun. Monster ini tiba-tiba saja muncul. Dari mana dia datang? Fubuki, kita usahakan untuk menangkap monster itu. Baiklah. Ketua, tunggu dulu. Ada bayangan manusia di atas gedung di poin NP1. Mungkin dia terlambat melarikan diri. Musashi, segera selamatkan dia. Siap. Sebelah sini. Ayo. Ayano, Ya, Lewat sini. tolong kau urus di sini. Iya, baik. Ayo sebelah sini, silakan. Monster payah. Aku akan tembak dia dengan peluru bius. Peluru bius, tembak! Kosmos! Hah? Siapa kau? Kembalikan! Cepat kembalikan! Kau sudah siuman? Fubuki, kau tidak apa-apa? Ya, aku tidak apa-apa. Ketua Shinobu pun selamat. Syukurlah. Tapi kenapa tadi kau sampai tergeletak di atap gedung itu? Siapa gadis itu sebenarnya? Kenapa dia merampas kosmos pelaku? Aku harus segera mendapatkan kembali kosmos pelaku. Aneh. Kenapa monster itu sekarang jadi tenang setelah menyerang kita ya? Kelihatannya dia merasa kelelahan. Noigaki, bagaimana hasil analisismu? Tunggu sebentar. Kapten, sepertinya sel tubuh monster ini berbeda dengan sel tubuh makhluk bumi. Artinya dia monster angkasa luar? Benar. Doigaki, kelihatannya monster itu merasa kelelahan. Apa kau tahu penyebabnya? Mungkin tubuhnya tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan bumi. Ayano, lakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan Ager Max. Baiklah. Kapten, tubuh monster itu diselimuti lapisan energi pelindung. Lapisan energi pelindung? Pantas tidak mempan dengan peluru bius tadi. Mungkin lapisan energi pelindung itu memungkinkan dia bertahan di lingkungan yang sulit untuk beradaptasi. Iya, tapi kenapa dia masih kepayahan seperti itu? Aku rasa mungkin lapisan energi pelindung di tubuhnya itu mulai melemah. Lapisan energi pelindung Zageru mulai melemah.
Zageru, bertahanlah. Siapa kau sebenarnya? Cepat kembalikan barangku yang kau curi! Lapisan pelindung energiku pun sekarang mulai melemah. Kapten, ternyata benar lapisan energi pelindung tubuh monster itu melemah. Dan tampaknya lapisan energi pelindung itu tidak dibentuk oleh monster itu, tapi dibancarkan dari suatu tempat lain. Tempat lain? Mungkin saja dari suatu tempat di luar angkasa sana. Ayano, selidiki dari mana asal pancaran lapisan energi pelindung itu. Siap. Kalau benar ada makhluk luar angkasa, lalu apa tujuannya datang ke bumi? Cepat jemputlah kami. Aku dan Zageru sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi di planet ini. Jangan bergerak! Aku tidak akan menyakitimu. Tapi kalau kau bergerak, kau akan kutembak. Kembalikan kosmos plakku. Kalau ku kembalikan, ku akan berubah menjadi raksasa biru itu dan menghabisi Zageru, kan? Bagaimana? Kau tahu aku bisa berubah menjadi Ultraman Kosmos? Kau dan raksasa biru itu adalah utusan makhluk bumi yang ditugaskan untuk menghabisi monster tanpa pandang bulu. Karena itulah aku merampas senjatamu. Itu untuk melindungi Zageru. Kau salah paham. Ultraman Kosmos dan makhluk bumi tidak pernah menyerang monster secara membabi buta. Aku tidak akan tertipu dengan kata-katamu. Kau baik-baik saja? Itu dia. Wah, sepertinya energinya sudah hampir habis. Kapten, aku menemukan sumber energi itu. Ternyata dugaan kita benar, energinya sudah hampir habis. Doigaki, jelaskan. Apa yang akan terjadi seandainya sumber energi itu habis? Aku belum tahu. Mungkin monster itu akan mati atau bisa jadi dia akan menimbulkan keonaran yang tidak kita inginkan. Karena dari angkasa luar sulit kita duga perilakunya. Apa monster itu dapat diselamatkan bila energi pelindungnya ditingkatkan? Iya benar, tidak salah lagi. Kapten. Doigaki, teliti unsur energi pelindung itu segera. Siapa tahu kita bisa menyelamatkan monster itu. Baik, aku akan coba.
Aku tidak berniat untuk bertarung denganmu. Aku ini bukan musuh. Lagi pula, kalau aku ingin melenyapkan monster itu, sudah sejak tadi aku bisa melakukannya. Jadi kau tidak usah khawatir. Aku telah mendapatkan kembali senjataku. Percayalah padaku. Sekarang katakan, kenapa kau datang ke bumi ini? Sebenarnya, aku baru menyelesaikan ekspedisi ke planet Sureyu. Dan dalam perjalanan pulang menuju planetku yang letaknya jauh dari bumi. Tapi, pesawat yang aku tumpangi mengalami kecelakaan. Terpaksa aku mampir ke bumi sambil menunggu pesawat angkasa yang akan datang dari planetku. Kabarnya bumi adalah planet yang mengerikan. Dan sebenarnya aku tidak ingin datang ke sini. Planet yang mengerikan? Itu benar, karena makhluk bumi suka sekali berperang dan begitu mudah merusak alam dan juga melenyapkan monster-monster. Seperti yang kau dan rekan-rekanmu lakukan terhadap Zageru tadi. Kami sama sekali tidak bermaksud menyerang, tapi justru menyelamatkan monster itu. Menyelamatkan? Tugas kami adalah untuk melindungi monster di bumi. Benarkah? Tapi, apa perlunya kalian melindungi monster-monster? Bukankah mereka adalah bagian dari alam seperti halnya makhluk bumi yang lainnya? Atau mungkin kalian tidak bisa hidup berdampingan dengan para monster? Hah? Memangnya di planetmu, kalian bisa hidup saling berdampingan? Iya, benar. Ada apa? Sebenarnya tubuhku diselimuti lapisan energi pelindung agar bisa bertahan di bumi. Tapi lapisan ini semakin melemah. Apa? Kalau aku masih bisa bertahan. Tapi Zageru mungkin tidak bisa bertahan. Kapten, aku telah menganalisa unsur itu. Ternyata kita bisa membuatnya dengan memancarkan sinar Hyper D berkonsentrasi tinggi dan plasma beta secara bersamaan. Bagus sekali. Shinobu, Fubuki, siapkan sinar Hyper D dan plasma beta ke tech spinner kalian masing-masing. Siap. Kapten, aku mohon tolonglah gadis ini. Sepertinya itu adalah gadis yang berada di atap gedung saat itu. Musashi, siapa gadis itu sebenarnya? Dia ini berasal dari planet di mana dia bisa hidup saling berdampingan dengan monster. Jadi dia makhluk angkasa luar. Ya, dia mengatakan lapisan energi pelindung di tubuh monster itu akan segera hilang. Kalau tubuh Zageru sampai tersentuh udara bumi, dia akan berubah menjadi beringas. Kita harus berusaha untuk meningkatkan energi pelindung itu. Tenang saja Musashi. Doigaki telah mengetahui unsur pembentuknya. Benarkah? Kau lihat saja nanti. Kita akan menyelamatkan monster itu dari sentuhan udara bumi ini. Kalau begitu, baiklah. Zageru, bertahanlah sebentar lagi. Fubuki, kau sudah siap kan? Ya, tentu saja. Hyper D, serang! Plasma beta, luncurkan. Syukurlah. Syukurlah Zageru, kau sudah tidak menderita lagi. Hah? Lapisan pelindung itu? Zageru.
Lapisan energi pelindung Zageru telah pulih kembali. Terima kasih, raksasa biru. Oh ya, bagaimana dengan lapisan energi pelindungmu sendiri? Tenang, pesawat penjemput telah datang. Apa? Ternyata aku hanya salah paham tentang bumi. Di bumi ini ada manusia yang baik seperti kau dan juga rekan-rekanmu itu. Kalau semua manusia seperti kalian, bukan tidak mungkin manusia bumi bisa hidup saling berdampingan dengan monster. Selamat tinggal. Aku tidak akan melupakanmu. Begitu juga aku. Aku tidak akan melupakanmu. Anomali waktu? Dan ini bukan anomali atmosfer bumi. Di beberapa tempat bahkan terjadi keterlambatan waktu sampai 5 menit. Sampai 5 menit? Aneh sekali. Maaf, Kapten. Aku akan segera membereskannya. Tidak, akulah yang bersalah. Tunggu dulu. Apa kalian barusan tidak merasakan sesuatu? Maksudmu? Sesuatu apa? Waktu. Barusan aku merasakan seolah waktu berhenti sesaat. Tidak, aku tidak merasakannya. Musashi benar. Baru saja terjadi perbedaan waktu.
12,3 detik antara markas kita dengan Germinatri yang sedang mengorbit. Benarkah begitu? Monster kecil rupanya. Bentuknya juga agak aneh. Sementara kita standby, kita serahkan pada Fubuki dan Musashi. Kelihatannya dia monster jinak. Kita harus waspada. Siapkan peluru biusmu. Baiklah. Serang! Kapten, Hah? Apa yang terjadi? Fubuki! Musashi! Gerakannya cepat sekali. Tidak. Waktu kita yang berhenti sesaat. Kapten, baru saja waktu terhenti selama 7 detik. Jadi ini monster itu yang menjadi biang keladi anomali waktu. Kali ini jangan sampai gagal. Tunggu. Monster itu tampaknya berada dalam kondisi lemah. Apa yang terjadi denganmu? Akibat kondisinya yang lemah, monster yang kemudian diberi nama Aradosu itu selanjutnya tidak dipindahkan ke Kepulauan Kaburaya, tapi dirawat dan diteliti di tempat itu juga. Hasil analisa sel genetik menunjukkan Aradosu adalah monster yang berasal dari bumi. Hanya saja Aradosu bukanlah monster yang hidup di dimensi waktu saat ini. Dia mengalami evolusi dan seharusnya hidup di dimensi waktu masa depan. Masa depan? Akibat evolusi itu Aradosu memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan waktu. Tunggu dulu. Artinya, Aradosu adalah monster yang berasal dari masa depan. Iya. Berdasarkan hasil analisa sel genetiknya, Aradosu dari dimensi waktu 5.000 tahun yang akan datang. 5.000 tahun? Tapi, kenapa kondisi fisiknya menjadi lemah? Mungkinkah ada perbedaan lingkungan bumi antara masa kini dengan 5.000 tahun mendatang? Bisa jadi begitu. Dilihat dari fisiknya, Aradosu adalah monster anak. Belum memiliki kemampuan fisik yang memadai. Atau mungkin dia tersesat di tengah perjalanan waktunya? Jadi monster masa depan? Dari dimensi waktu 5.000 tahun mendatang. Musashi, kemarilah! Kapten? Baunya menusuk sekali. Apa ini? Ini makanan bergizi untuk Aradosu. Nah, lihatlah, ini makanannya. Ini pasti lezat. Bau sekali. Ayo, makan yang banyak. Agar kau bisa segar kembali. Kelihatannya dia tidak ganas pada kita.
Awalnya mungkin begitu, tapi kini sudah terbiasa. Aku yakin sekali dia adalah monster yang bersahabat. Apa dia bisa diselamatkan? Semuanya bergantung pada kondisi fisiknya. Tapi, kita harus berusaha menyelamatkannya. Dengar baik-baik, Musashi. Ya? Kau lihat di sana, ternyata 5.000 tahun mendatang, monster masih akan hidup. Itu artinya usaha kita selama ini tidak sia-sia. Jadi jangan biarkan mereka tiada. Ya. Kapten, Kondisi Aradosu menurun drastis. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menyelamatkan Aradosu, namun Aradosu tetap tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan bumi. Kini dia tinggal menunggu saat ajalnya tiba. Kami adalah makhluk Noal, Makhluk planet Noal? manusia bumi. Kami memiliki kepentingan dengan kemampuan menjelajah dimensi waktu yang dimiliki monster yang kalian tangkap itu. Sekarang, serahkan monster itu pada kami. Kami yakin dapat memulihkan kondisi monster yang lemah itu. Sebagai imbalannya, kami berjanji akan menarik diri dari bumi dan tidak akan menyerang kalian. Pikirkan baik-baik. Aku tidak setuju dengan menyerahkan Aradosu pada mereka. Aku tidak yakin mereka akan memegang janji mereka itu. Makhluk Noal adalah makhluk kejam yang dengan dingin merekayasa monster untuk menghancurkan bumi kita. Karena itulah, aku tidak setuju. Yura, kami adalah pihak militer, juga tidak berminat menyerahkan Aradosu kepada makhluk Noal. Sebenarnya, Kita diminta untuk membedah tubuh Aradosu dan meneliti unsur membentuk tubuhnya untuk kepentingan pihak militer. Begitulah kira-kira keputusan pihak militer. jadi pihak militer hanya ingin kemampuan unik Aradosu itu. Kalau begitu, pihak militer sama saja dengan makhluk Noal. Musashi, Kalau memang makhluk Noal bisa menyembuhkan Aradosu, maka lebih baik Aradosu diserahkan saja pada makhluk Noal. Musashi! Makanlah, Aradosu, agar tubuhmu sehat kembali. Ada apa, Aradosu? Ayo, makanlah. Aku mohon, makanlah. Aradosu. Musashi, mungkin benar Aradosu dapat diselamatkan bila kita serahkan pada makhluk Noal. Tapi di tangan mereka Aradosu mungkin hanya akan menjadi monster yang beringas. Terlepas dari keputusan pihak militer, aku sendiri ingin Aradosu mati di bumi tempat asalnya.
Dan aku yakin Aradosu pun menginginkan hal itu. Kapten. Kapten, gawat! Pesawat-pesawat dari planet Noah mulai mendekati markas kita. Tech Spinner 1, take off. Tech Spinner 2, take off. Mereka telah muncul di hadapan Aradosu. Amankan Aradosu! Siap! Keterlaluan! Musashi! Kapten, Kondisi level merah. siap. Siap. Aradosu! Tidak! Keterlaluan! Kosmos!
Dengan sisa kekuatan terakhirnya, Aradosu berhasil mengusir monster makhluk Nowo. Aradosu. Kami minta maaf, Aradosu. Kami tidak bisa melindungimu. Kapten, apa itu? Mereka datang. Kawan-kawan Aradosu. Kawan? Aradosu. Dia pulih. Aradosu pulih. Kapten. Selamat jalan, Aradosu. Ke dimensi 5.000 tahun yang akan datang. Why? なぜだろう誰かを救えるはずの力で誰もがまた争う